Saya nak cari kedai Melayu dekat sini memang susah. Tapi saya dapat kedai Indonesia. Nampak dekat sini? Nusantara Store. Yo gengs, lo pernah nggak sih ngebayangin tinggal di luar negeri dan tiba-tiba kangen banget sama makanan kampung halaman? Bukan pizza, bukan burger, tapi nasi, sambal, dan segala macam rasa khas negara sendiri yang susah banget ditemukan di tempat lain. Nah, hal itu yang dialami oleh seorang pria asal Malaysia bernama Putra ini. Putra tinggal di Philadelphia, salah satu kota besar di Amerika Serikat. Kehidupan di sana memang modern dan serba cepat, tapi lama-lama lidahnya mulai protes. Setelah berbulan-bulan makan makanan barat, rasa rindu pada nasi lemak, kari, dan teh tarik mulai nggak tertahankan. Akhirnya, di satu akhir pekan, dia mutusin buat nyari kedai Malaysia di sekitar tempat tinggalnya. Dengan penuh semangat, dia mulai mencari. Tapi hasilnya bikin geleng kepala. Kedai Malaysia nggak ada sama sekali. Yang ketemu justru kedai Indonesia. Pria Malaysia itu mulai merasa heran kenapa kedai negaranya tidak ada di kota yang ia tinggali di Amerika. Rasa penasaran dan kekecewaan membuatnya terus mencari. Dan tetap saja nihil. Akhirnya, dia memutuskan untuk mampir ke kedai Indonesia. Saat sedang merekam suasana di sekitar kedai, tiba-tiba ada seorang pria lokal yang menegurnya. Pria itu ternyata paham sedikit tentang Asia Tenggara dan bahkan bisa berbahasa Indonesia. Dari obrolan singkat, Putra jadi tahu bahwa memang tidak ada kedai Malaysia di kota itu, tapi ada satu toko Indonesia yang cukup lengkap. Interaksi singkat itu justru bikin suasana makin seru, karena di negeri yang jauh dari Asia, bisa ketemu orang yang tahu tentang Indonesia saja sudah terasa akrab. Akhirnya, pria Malaysia itu pun masuk ke kedai Indonesia. Begitu melangkah ke dalam, suasana langsung berubah total. Aroma rempah, suara musik Asia, dan rak-rak penuh produk familiar membuatnya seolah kembali ke Asia Tenggara. Di sana ada mie instan seperti mie sedap cup dan Indomie, bumbu dapur seperti Masako dan Royco, kopi khas seperti Old Town White Coffee dan Indo Cafe Coffee Mix, serta aneka jajanan tradisional seperti kue nastar, kue nagasari, dan kue aram-aram yang dibungkus daun pisang. Saya nak cari kedai Melayu dekat sini memang susah. Tapi saya dapat kedai Indonesia. Nampak dekat sini? Nusantara Store. Tapi closest to Malaysia. Tempat yang paling dekat dengan Malaysia adalah Borneo. Nampak tak Borneo? Borneo Variety Store. Borneo maksudnya macam area Sabah Sarawak lah. Borneo, tapi sebelah Indonesia. Nampak Nusantara. So sekarang Putra dekat Amerika Syarikat, dekat Philadelphia. So Putra tengah jalan-jalan, Putra tengah fikir lah, mana nak dapat kedai Melayu. So jalan-jalan dah ternampak ni Nusantara. So tiba-tiba saya nampak ada orang cakap, Pak, gimana Pak? Dia tanya dengan Putra, Pak gimana Pak? Sebab Putra tengah cakap bahasa Melayu kan dengan kawan-kawan. Lepas tu saya cakap lah, saya nak cari kedai Melayu. So dia cakap, Pak dekat sini, dia cakap dalam bahasa Indonesia lah. Dia cakap, Pak dekat sini kedai Melayu giada, tapi kedai Indo ada. Dia kata, dekat mana? Dia cakap tunjuk sini. Nusantara Store. Tapi dekat tepi tu ada Borneo. Jom kita masuk tengok. So Putra memang excited lah bila nampak kedai Indonesia, kedai Melayu. Putra dah masuk dari kedai. Nampak tak? Dekat kedai Indonesia ni ada sedap, mesti ada. Nampak Maggi. So yelah, tengok kuih pun ada. Kuih nagasari, kuih aram-aram. Apa ni Kak? Kuih apa ni? Kuih aram-aram. Kuih aram-aram. So macam-macam lah kuih ni semua. So yelah, memang macam Putra memang gembira lah datang dekat sini. Walaupun tak dapat tengok makanan Melayu, ada makanan Indonesia. Tengok dekat sini, Old Town Coffee. Ni dekat Malaysia banyak ni kan? Dekat Malaysia banyak. Ni Indo Coffee, Indo Cafe Mix. So wah, macam-macam lah dekat sini. Semua makanan Indonesia. Ni kuih apa ni Kak? Ni kuih apa ni? Ni macam kenal lah kuih. Kuih apa ni? Kuih kastar. Kuih? Kastar. Kastar. Dalam bahasa Melayu saya dah lupa lah apa ni. Apa dipanggil kuih ni. Saya selalu makan ni kuih nastar. Kuih nastar. So apa ni dalam Malaysia? Bahasa Melayu apa ni Kuih apa ni? Tolong komen kat bawah. So itu je lah. Sekarang Putra dekat Amerika Syarikat, dekat Philadelphia. So memang gembira lah dapat tengok. Walaupun tak dapat jumpa kedai Melayu, dapat jumpa kedai Indonesia. So
Terima kasih. Bye-bye. Nah, bagi pria Malaysia itu, momen itu terasa seperti menemukan harta karun. Setiap produk yang ia lihat membangkitkan kenangan masa kecil dan rasa rindu terhadap kampung halaman. Walaupun bukan kedai Malaysia, semua barang itu tetap terasa dekat karena cita rasanya mirip dengan makanan dari negaranya. Bahkan ada beberapa produk yang ia kenal yang justru dijual di toko Indonesia, termasuk kopi merek Old Town yang terkenal di Malaysia. Dari ekspresinya yang ceria dan caranya menikmati suasana toko, kelihatan banget betapa berharganya momen itu bagi dia. Toko itu seolah menjadi jembatan kecil yang menghubungkan dirinya dengan kampung halaman yang jauh di seberang lautan. Walaupun label di depan toko bertuliskan Indonesia, atmosfer di dalamnya terasa seperti potongan kecil dari Asia Tenggara yang hangat dan penuh nostalgia. Setelah puas berkeliling dan memberi beberapa barang, Putra mulai berpikir lebih dalam tentang apa yang baru dia alami. Di tengah kota besar Amerika yang serba modern, ternyata Indonesia punya jejak budaya yang sangat kuat. Banyak kota besar di sana yang punya restoran, toko bahan makanan, bahkan festival Indonesia. Dari Los Angeles, New York, sampai Houston, komunitas diaspora Indonesia aktif menjaga dan memperkenalkan budaya mereka lewat makanan. Sementara komunitas Malaysia di Amerika memang ada, tapi jumlahnya jauh lebih kecil. Restoran yang dikelola warga Malaysia pun sering digabung dengan konsep lain seperti Thai Malaysian atau Asian Fusion, sehingga identitasnya tidak terlalu menonjol. Inilah yang mungkin menjelaskan kenapa dia kesulitan menemukan kedai Malaysia murni di Philadelphia, sementara kedai Indonesia bisa muncul di berbagai kota. Fenomena ini sebenarnya menarik. Di luar negeri, makanan bukan cuma urusan perut, tapi juga identitas budaya. Setiap kemasan sambal, setiap bumbu masak adalah bagian kecil dari cerita tentang siapa kita dan dari mana kita berasal. Orang Indonesia tampaknya sangat aktif menjaga hal itu. Mereka membawa sedikit rasa kampung kemanapun mereka pergi, entah dalam bentuk kedai, restoran, atau sekedar toko kecil yang menjual barang kebutuhan Asia Tenggara. Pria Malaysia itu akhirnya menyadari bahwa meskipun dia tidak menemukan kedai dari negaranya sendiri, kedai Indonesia tetap bisa mengobati rasa rindunya. Di sana dia bisa membeli bahan masakan yang mirip dengan selera Malaysia, bisa merasakan aroma rempah yang akrab, dan bisa berinteraksi dengan orang-orang yang punya latar budaya serumpun. Semua itu cukup untuk membuatnya merasa nyaman dan tidak terlalu jauh dari rumah. Menariknya, setelah videonya diunggah di media sosial, banyak warga Malaysia lain yang ikut berkomentar. Sebagian besar merasa relate dengan pengalaman itu. Banyak yang bilang kalau mereka juga sering belanja di kedai Indonesia ketika tinggal di luar negeri, karena di tempat mereka juga sulit menemukan toko khas Malaysia. Ada juga yang dengan nada bercanda menyebut bahwa Indonesia sudah lebih dahulu menaklukkan dunia lewat kedai runcitnya. Nah, dari sisi lain, banyak netizen Indonesia yang berasa senang, karena kedai dari negaranya bisa membantu orang Asia Tenggara di luar negeri. Mereka menganggap hal ini sebagai bukti bahwa budaya dan rasa dari Asia Tenggara sebenarnya saling terhubung. Ketika berada jauh dari rumah, sekat antar negara terasa memudar. Yang tersisa adalah rasa kebersamaan dan nostalgia akan tanah kelahiran yang hangat. Kisah ini akhirnya tidak hanya lucu, tapi juga menyentuh. Seorang perantau yang awalnya hanya ingin mencari cita rasa negaranya sendiri, malah menemukan kehangatan lewat kedai dari negara tetangga. Di tengah keramaian kota asing, rasa Asia Tenggara berhasil membuatnya merasa seperti di rumah. Bagi banyak orang yang pernah tinggal jauh dari tanah air, pengalaman seperti ini terasa sangat nyata. Di luar negeri, hal-hal sederhana seperti mie instan, kopi saset, atau sambal botolan bisa jadi pengingat yang kuat tentang siapa diri kita. Ketika lidah dan hati sama-sama rindu, menemukan toko seperti Nusantara Store bisa terasa seperti menemukan oase di tengah padang pasir. Kisah pria Malaysia itu juga memberi pelajaran bahwa kekuatan budaya tidak selalu datang dari hal besar. Kadang, justru lewat toko kecil di sudut kota asing, identitas sebuah bangsa bisa bertahan dan dikenal. Indonesia sudah membuktikan hal itu dengan keberadaan kedai-kedai yang tersebar di berbagai negara. Dan mungkin, dari pengalaman ini, warga Malaysia akan terinspirasi untuk lebih banyak membuka kedai dan memperkenalkan cita rasa mereka di mancanegara. Pada akhirnya, makanan memang punya kekuatan luar biasa. Ia bisa jadi pengikat emosi, penghapus jarak, dan cara paling sederhana untuk merasa dekat dengan rumah. Di Philadelphia, di antara bangunan tinggi dan hiruk-pikuk kota besar, seorang pria Malaysia menemukan rumah keduanya di kedai Indonesia.